Sedangkan maraton tuh 5.000. Jadi 5 km, 5.000 meter. Lumayan jauh itu maraton itu. Kuat itu. Itu kejurnas loh, se-Indonesia. Kejurnas. Ya, kita mah nggak ada. Walaupun kemarin di Tangerang, padahal di info juga ya nggak ada yang pernah nengok gitu ke sana. Masa sih Bunda, ini udah kelas nasional ini mereka. Iya, mungkin jadi banyak yang nggak tahu kalau sepatu roda ini sangkanya cuma sekedar main-main aja. Padahal ada tingkat sampai nasional, terus ada atletnya gitu loh, bukan cuma main-main dan berprestasi mereka. Harapannya apa untuk bilang? Tadi Bunda mengatakan lintasan, terus Mas Yuri juga lintasan. Kalau Dede ini apa nih? Pengen apa? Harapan semoga ada lintasan. Ada lintasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nih sahabat Banter Podcast, kali ini di studio udah kedatangan tamu-tamu yang super luar biasa menurut saya, karena di sini mereka bawa medali, rata-rata bawa medali semua dan sering juara nih. Apa sih dan siapa mereka? Di sini udah kedatangan tamu, dia adalah Sisko Serang Inline Skate Community. Di sini berada Ibu Wela Fitrianti sebagai ketua pengurus cabang Perserosi, ya Bu ya? Iya, betul. Lalu ada Bang Yuri, saya manggilnya Abang aja ya. Mas ya, Mas Yuri sebagai pelatih. Lalu ada Raja. Halo Raja. Raja ini atlet kelas standar Bu ya. Lalu ada Nares sebagai atlet speed. Lalu ada Arashi juga yang udah speed juga nih. Ya. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Manggilnya Bunda apa Ibu nih? Bunda. Bunda ya. Anak biasa sama anak. Iya, luar biasa. Nah, Bunda, saya pengen tahu nih sebenarnya. Sebenarnya Sisko itu apa sih Bunda? Terus terbentuk dari kapan? Lalu apa sih Sisko itu sebenarnya? Bisa kasih penjelasan Bunda? Sisko itu klub ya. Kalau singkatannya sih Serang Inline Skate Community. Dia klub. Sebelum COVID, saya ngajak anak-anak, cuma ponakan 2 sama dari komplek 5, latihan di alun-alun supaya terus kan nggak lama COVID, PPKM. Mereka pada main gadget kan. Udah mulai itu gadget. awalnya tuh saya biar mereka tuh nggak terlalu ke HP. Tapi karena nggak ada lintasan, main di alun-alun juga nggak boleh. Akhirnya sempet nggak boleh turun-turun Bu? Iya kan PPKM waktu itu. Oh iya, PPKM karena COVID ya. Iya, terus kita pernah main di stadion. Stadion juga nggak lama, nggak boleh juga akhirnya. Ya udah mulai aktif lagi Oktober 2021. 22. Berarti baru setahun ya? Iya, setahun lah. Setahun bener-bener Sisko-nya gitu ya. Akhirnya banyak dari IG, dari Facebook, medsos. Ya udah, awalnya cuma sekedar ingin supaya anak-anak itu nggak ke HP itu aja sih. Ya memang berawal dari hobi dan juga untuk kan COVID itu kan memang semua anak-anak ini tertuju sama gadget ya Bunda ya. Gitu. Jadi nggak ada aktivitas, mereka mau bingung mau ngapain karena nggak boleh keluar juga gitu kan. Akhirnya Bunda memfokuskan anak-anaknya untuk istilahnya ada kegiatan gitu kan, dengan adanya skate ini ya. Skate ya. Nah, terus nih saya nanya ke Bang Yuri nih. Bang Yuri kan sebagai pelatih nih Bang ya. Mas ya. Iya. Mas aja. Mas Yuri. Mas Yuri umur berapa sih Mas Yuri? Umur 16, sekarang baru naik kemarin. Oh, 16 tahun sudah jadi pelatih ya Bunda ya. Luar biasa. Mulai belajar skateboard ini dari umur berapa Mas? Sepatu roda maksudnya. Sepatu roda. Dari umur berapa nih Mas? Dari umur 7. Dari 7 tahun. Dari 6 tahun sampai akhirnya sekarang menjadi pelatih SMA ya. Luar biasa. Nah, Mas Yuri, udah ada berapa nih kira-kira nih yang udah ikut dalam pembinaan Sisko nih? Tahu nggak Mas Yuri? Kira-kira ada 50 orang atau lebih gitu. 50 orang bahkan bisa lebih ya Mas Yuri. Nah, sekarang saya ingin nanya nih ke atlet-atletnya nih ya. Nah, Raja, Nares dan juga Arashi.
kalian belajar sepatu roda dari kapan sih? Mulai dari Raja dulu deh. Dari Umur berapa? dari umur 6 Dari umur 6 tahun. Sekarang udah umur berapa? mau 7. Mau 7 berarti setahun. udah setengah tahunan ya, Iya, Bunda ya. Nah, kalau Nares nih udah berapa lama belajar sepatu roda? Dari umur 5. Dari umur 5 Sampai sekarang udah umur berapa? 7 Ya. 7, berarti udah hampir Paling lama deh, paling 1 lama ya tahun Bunda ya. lebih. Untuk Arashi dari umur berapa main sepatu roda? Dari umur 6 sekarang sudah umur 7. Oh, udah setahun ya Arashi ya. Nah, Arashi ini dan Raja, Nares, Arashi ini ikut sepatu roda ini emang hobi atau emang disuruh orang tua? Aku hobi. Hobi, emang hobinya main sepatu roda ya? Iya. Terus kalau Nares? Hobi. Hobi juga. Raja? Hobi juga. Berarti nggak ada yang disuruh orang tua ya? Terus kalau dulu pas minta sepatu roda ke orang tua gimana tuh? Mintanya? Bunda atau ayah minta sepatu roda? Oh, dikasih hadiah emang. Kalau Raja? Minta? Langsung dikasih. Arashi? Tapi aku kenal teman-teman saya jadi kangen. Oh, jadi kangen dan pengen ikut lagi gitu ya? Oh. Terus hobinya masuk mau jadi atlet sepatu. Amin, mantap itu, mantap. Emang kalau atlet emang harus dimulai dari anak kecil Bu ya, Iya. nggak bisa, maksudnya bisa dari dewasa kan agak sulit juga Bu ya. Enggak, kalau kalau di sepatu roda itu kan ada tingkatnya pemula, standar, speed. Di Cisco ini memang semua kelas. Rata-rata. Awalnya memang saya cuma pemula sama standar aja dan nggak terlalu nge-push mereka latihannya seperti cuma karena anak-anak saya Yuri ini kebetulan temen deketnya anak saya bertiga dari kecil sampai akhirnya jadi atlet terakhir Porprov kemarin mereka dapat medali juga. Ya udah, kenapa enggak orang tuanya yang mau lanjut support anaknya untuk speed, lebih saya arahin ke lomba-lomba tingkat daerah dan nasional. Akhirnya ya ada beberapa yang udah naik speed karena memang di sepatu roda kan kalau untuk kelas speed lumayan harganya. Tapi saya nggak terlalu maksain, terserah kembali lagi ke orang tua dan anaknya. Cuma awalnya mengarahkan aja, membuat komunitas ini biar bermanfaat lah. Amin. Nah, Mas Yuri ini masih atlet kan ya? Masih atlet. Iya. Masih kalau ada kejuaraan tuh masih sering ikut ya? Masih ikut. Terakhir kali kapan Mas Yuri? Ya itu. Tahun berapa? Ini baru November. tahun, iya, November. November kemarin? Porprov, Iya. iya. Profit. Baru 4 bulan ya. Dapat juara nggak? Aku juara 2 1 kali, juara 3 2 kali. Wih, luar biasa. Emang ini Bu ya, maksudnya Bunda ini orang-orang berprestasi semua ini anak-anak mudanya Iya, luar iya. biasa. Semoga nanti bisa lebih berkembang lagi Bunda ya. Amin. Nah, Bunda biasanya kan kalau anak-anak lagi mau latihan atau mau ikut kejuaraan itu kan pasti perlu motivasi Bunda. Iya, betul. Bunda sering ngasih motivasi apa sih ke atlet-atlet muda ini Bunda? Pasti kan agak sulit Iya, nih pasti. iya, betul. Ya aja. Tapi kan enggak. Tapi alhamdulillah sih pada nurut, apalagi kalau pelatih sama bunda yang bilang kata mama-mamahnya nih, soalnya anak-anak tuh lebih nurut ke pelatihnya. Iya, ya. Pertama ya memang justru kita 2 hari sebelum lomba off, nggak ada latihan ya Mas ya. Nggak ada itu untuk rest. Oh, untuk istirahat ya. Terus makanannya benar-benar dijaga. Itu aja sih persiapannya dan anak-anaknya Nurut ya. nurut ya alhamdulillah dan denger gitu loh. Lah Mas Yuri kan sebagai juga pelatih muda, lalu Bunda juga sebagai pelatih yang pemula Iya, Bunda ya. pemula. Nah, saya ingin menanyakan nih, ada nggak sih kesulitan dalam mengajarkan atlet-atlet apalagi masih muda-muda begini Bunda? Ada nggak kesulitan yang seperti apa Bunda yang Bunda hadapin? Mungkin awalnya mungkin susah untuk dilatih atau susah untuk berdiri karena untuk Iya, iya. keseimbangan. Pasti sih ada, tapi kan tingkat kesulitan itu sebenarnya apalagi saya kan anaknya yang 2 atlet juga dari sepatu roda juga, jadi nggak terlalu kaget. Cuma memang yang paling sulit tuh kalau yang orang tuanya mau anaknya tapi belum bisa banget. Aku tapi ngasih pemahaman sama orang tua kalau pemula tuh jangan terlalu dipus gitu. Jangan terlalu di-push, ya. Terus yang berat sih memang pemula itu kan memang apalagi kalau yang belum bisa pakai sepatu roda belum bisa berdiri. Jadi benar-benar harus dipegangin, harus satu. Jadi emang harus butuh kesabaran Iya, banget Bunda ya. tapi memang semua berawal dari pemula. Perlombaan juga sama, Iya. nggak langsung Iya. speed,
Dari pemula, standar, speed. Bahkan yang orang dewasa seperti saya pun ya harus sama dipegangin dulu Bunda mungkin ya. Enggak sih, kalau udah bisa sih paling Nggak bisa dikasih saya. tekniknya aja. Kalau Mas Yuri yang rasain coba. sendiri gimana untuk melatih Kesusahannya, atlet-atlet muda nih? Kesulitannya tingkat apa? Kalau menurut Mas kesulitannya. Yuri nih. Kalau aku sih tingkat kesusahannya ini ya untuk mereka mahamin untuk program selanjutnya itu agak susah sih. Agak susah. Contohnya seperti apa Mas Yuri? Dibilangin. Kayak misalnya kan ini mau program nih. Nah, mereka kayak masih bingung gitu Bercanda. programnya harus apa gitu. Harus gimana, masih Bercanda. suka bercanda juga. Namanya juga anak kecil sih. Iya. Nah, saya ingin nanya lagi ke apa manggilnya bro apa adek nih? Adek aja ya. Adek Raja, adek Raja. Nares dan adek Arashi nih. Biasanya kalian tuh latihan tuh emang hanya pas ketemu sama pelatihnya atau di rumah juga latihan sih? Nah, Ayo, Ayo. Raja dulu deh. Biasanya di rumah kalau latihannya emang cuma pas ketemu pelatih atau emang di rumah latihan juga gitu. Kalau Raja Di rumah latihan. di rumah juga latihan. kasih BR ya sama coachnya ya. Nares Sama di rumah. latihan Dia juga. ini rajin banget. Berarti emang rajin ya Bunda Kalau ya. Nares, Arashi Saya kurang rajin. oh, Bolos. Iya. kurang rajinnya kenapa Arashi? Emang nggak ada halamannya atau gimana? Apa tuh biasanya suka agak kesiangan. Oh. Bangun tidur. Oh, suka kesiangan ya Arashi ya. Dikasih PR juga sih sama coachnya ya. Ada latihan yang di rumah kan ya Mas ya, Iya, off ada skate ya. off skate. Jadi dia nggak pakai Ngepam sepatu gitu. roda. Nggak pakai sepatu roda. Ada latihan seperti Ada. Oh, ada latihan Iya, jadi tanpa nggak mesti roda. pakai sepatu. Justru menunjang banget latihan fisik itu, off skate itu ya Mas ya. Ada tekniknya, ada PR-PR-nya ya di rumah ya. Nah, pengen nanya juga nih ke Raja, Nares, dan Arashi ini. Pengen nanya, ini pelatih-pelatih kalian ini galak nggak? Suka marah-marah nggak? Enggak kataku. Enggak ada. Takutnya kan makanannya nggak boleh ini, terus nggak boleh minum soda. Gitu. Suka marah-marah nggak sih pelatihnya? Enggak. Oh, enggak. Tadi katanya Nares gimana? marah-marah. Nares gimana? Ayo, Nares gimana? Ngomong. Marah-marah nggak, Nares? Pelatihnya galak nggak? Galak nggak? Enggak ya, itu mas sebenarnya bukan galak, kita ngasih semangat juga Bunda ya, nggak pernah marah-marah juga Bunda. Enggak sih, Yuri yang lebih tegas. Karena memang dia kan megang speed sama standar, udah punya tanggung jawabnya. Apalagi speed kan mahal Iya. yang dikeluarin biayanya. Yang mahal maksudnya mahal dalam artian apa nih Bunda? Mahal. Alatnya kah? Alatnya Atau mahal. pendaftarannya Iya. kah? Pendaftarannya sih ya standar lah, sama aja speed pemula standar tuh cuma beda dikit. Lebih mahal ke alatnya, ke sepatu rodanya. Mahal banget, jauh banget dari pemula ke speed itu. Makanya kalau yang speed sih dari awal baik saya sebagai pelatih maupun orang tuanya pendekatan, ngajak ke anaknya mau serius nggak, apa cuma mau main-main. Kalau mau main-main ya nggak apa-apa, stuck di standar cuma buat latihan, buat ngisi waktu aja, buat nyalurin hobi aja. Tapi kalau udah speed, apalagi mau beli sepatunya udah serius, ya kami arahkan ke lomba-lomba. Nares. Nah, Bunda, Ya. ini kan mereka kan udah di Bunda juga kan udah banyak atlet-atletnya Bunda, bahkan tadi Mas Yuri bilang udah 50 lebih kan. Iya. Nah, mereka ini sering menjuarai kompetisi apa aja sih Bunda? Tingkat apa aja dan kompetisinya apa aja gitu. Saya pengen tahu nih Bunda. Karena kalau dilihat nih medalinya banyak banget nih Bunda nih. Mungkin tadi mereka bilang berat nih lehernya. Gimana Bunda nih? Kalau untuk pemula sih emang saya arahinnya lombanya yang deket-deket aja. Pemula tuh ya? Iya, di Tangerang, Bekasi juga emang pada. Terus akhirnya kalau yang standar speed, kalau mau diarahin udah mulai ke kejuaraan nasional. Kayak kemarin Arasi di Kejurnas Bantul dapat medali Dapet medali. banyak, Luar dapat biasa. emas 2 malah standar ya, tingkat luar standarnya. biasa. Di Bekasi juga dapat ya emas sama luar biasa. perak. Terus kalau untuk Raja kemarin pemula dia udah emas, akhirnya
mau dia naik ke standar. Standar terakhir lomba baru 1 minggu yang lalu di Bogor. Standar dia udah dapat emas dua-duanya. Luar biasa. Iya. Padahal baru ikut Bunda ya? 6 bulan. Oh, iya. maksudnya baru Tapi ikut. baru naik Baru ke naik standarnya, standar. iya Oh, betul. luar biasa, Ranca. Kalau Nares ini progresnya juga dari pemula dia cuma sekali dapat emas, langsung standar juga cuma sekali ya di Bekasi dapat medali juga, di Bogor juga ya dapat medali perak. Akhirnya dia ikut speed di mana pertama? Di Jack Open ya. Di Jack Open dia langsung ikut yang eliminasi sama yang maraton lagi. Dapat, Bunda. Dapat. Maratonnya sih luar keempat biasa. ya. Sedangkan maraton tuh 5.000. Jadi 5 km, 5.000 meter. Lumayan jauh itu maraton itu. Kuat itu. Itu kejurnas loh, Nares. se-Indonesia. Kejurnas. Ya. Nares kuat itu 5 kilo. Oh. Itu 5 kilo itu maksudnya lurus aja apa? Enggak, ada. Oh, ada lintasannya, ada lintasannya, Bu. bukan lintasan, jadi di luar, misalnya kayak di komplek, apa di jalanan perkantoran gitu. Itu kalau Nares dari terus Bantul juga dapat ya. Terus Jack Open dapat kemarin di Kota Tangerang. Oh iya, Wali Kota Tangerang dapat. Wali Kota Tangerang dapat apa? Nares emas ya. Oh iya, dapat maraton, dia dapat emas malah. Maraton 5.000 juga ya. Ya, kemarin di Bogor borong emas juga dia 2. Udah ini prestasinya di speednya Nares yang Emang paling ya. ketiga ini bahkan Iya. di luar yang 3 ini pun juga banyak Iya, berprestasi. Bunda cuma karena nggak muat juga gitu. Iya, siap. Jadi nggak bisa dibawa semua. Ini kalau bilang berprestasi semua Iya, nih, luar iya. biasa. Nah, Bunda saya ingin tanya juga nih sama Mas Yuri juga pengen nanya. Dalam waktu dekat ini nih, ada kompetisi, ada kejuaraan apa lagi sih? Ada di Bekasi. Kapan itu? Tapi Bunda? karena minggu depan. Oh, minggu depan? Iya, minggu depan. Cuma karena mepet kemarin baru pada pulang dari Bogor, terus mau lebaran juga kan. Akhirnya enggak cuma 5 yang daftar. Kalau kemarin Bogor banyak, hampir berapa belas ya. Tangerang juga hampir 20 lebih. Bekasi 5, Nares berangkat, Raja berangkat. Ya, nasional juga. Nasional Iya, ya, Bunda. siap. Oh, luar biasa. Berarti minggu depan ini udah mereka ya, bahkan Kamis malah. setelah podcast ini mungkin mereka langsung Iya, latihan lagi, iya, Bunda. iya. Ini habis dari sini mereka latihan. Lagi Iya. luar biasa. Nah, pengen tanya lagi nih ke atlet-atlet muda kita nih ya. Nah, untuk Raja, Nares juga dan juga Arashi nih. Di waktu-waktu kalian latihan atau lagi kejuaraan atau lagi lomba tuh pernah nggak kalian jatuh? Pernah nggak kalian kesleo atau apa gitu? Pernah nggak? Pernah jatuh, tapi Pernah cuma satu satu kali. Satu kali. Kalau lomba, Itu lomba apa pas latihan? Waktu lomba. Waktu lomba. kalau latih Latihan sering. Kalau latihan sering mungkin ya latihannya. Lomba Nares pernah. 14 Kalau latihan jatuh. 14 kali. Dihitungin. Kalau lomba pernah ya. Pernah juga. Tapi gimana? Coba. Kalau kata Bunda, kalau lomba, kalau jatuh gimana? Kalau jatuh gimana kalau Harus lomba? gimana? Bangun. Harus bangun atau nangis? Harus bangun ya, terus harus ngejar ya. selesai. Aku Iya. jatuh 7 kali deh kalau Tapi harus ibu Bunda ngasih semangatnya kalau jatuh ya harus diselesaikan Bunda. Kalah pemenang harus diselesaikan Iya, Bunda. Karena iya. ini kan Iya. untuk mental mereka Iya, juga buat gitu kan. mental. Takutnya mereka kalau nggak diajarin mental juga Iya. pas perlombaan jatuh nangis kan juga ini Bunda. Buat Mereka mental. aku udah dari yang pemula. Udah diajarin Bunda ya. Udah diajarin. Selalu di akhir latihan itu ada kayak simulasi lomba. Jadi antar sesama satu klubnya aja. Itu jadi memang saya selalu tegesin kalau jatuh bangun, nggak nangis. Kalaupun nangis juga pokoknya selesaikan. Terus saya bilang sama orang tua juga, orang tua kan harus menjauh dari tempat kalian. Iya. Kalau anaknya jatuh nggak usah ada coachnya di dalam. Jadi tolong percayain sama Iya, kami. percayain. Jadi nggak usah yang panik apa ya. Toh nauzubillah min dzalik, kalau sampai cedera apa pasti kita minta tolong orang tua kan. Kalau Betul. selagi cuma lecet-lecet Ya, biasa, lecet-lecet biasa, mau memang biasa dari lah awal Bunda ya. udah dikasih tahu juga. Biasanya memang kalau yang masuk itu ada trial. Saya bilang resikonya jatuh, lecet. Kalau mau lanjut nggak apa-apa. Kalau Nah. sudah mentalnya sudah insya Allah udah teruji. Udah teruji lah, amin, insya Allah gitu kan. Orang udah juara udah banyak gitu. Nah, Nares, Raja, dan Arashi nih, pengen nanya lagi nih. Biasanya kalau dalam kejuaraan tuh kalian sering nggak grogi? Sering nggak deg-degan gitu? Terus yang kalian pernah. nggak pernah? Enjoy aja kalian mah ya?
Biasanya kan ada tuh yang lomba deg-degan gitu Bunda, terus Aku deg-degan tapi tetap enjoy. oh tetap enjoy. Oh, Iya, buktinya nih juaranya banyak nih pemirsa nih. Iya, Nih, Bang, anak-anak luar ini biasa. benar. Luar biasa ini semuanya nih pada berat-berat semua leher. Lebih berat kan dilepas ya. Dilepas boleh kan? Boleh, nggak apa-apa. Terus ini nggak apa-apa nih. Taruh sini taruh, aja iya. biar nggak berat nanti lehernya diurut nanti abis ini kan. Ini aku yang di sini. Boleh. Nah, pengen tahu nih ke Mas Yuri sama Bunda Wela. Maka ini kan sudah beberapa kali mungkin sudah juara bahkan tingkat nasional Bunda ya. Yang kita ingin tahu, mungkin sahabat-sahabat Banten Podcast tahu nih, ada nggak sih Bunda dengan mereka sering juara ini, pernah nggak mereka disupport oleh pemerintah daerah Bunda? Ada nggak support masuk dari pemerintah daerah? Kalau misalkan ada pun itu dalam bentuk apa? Apa nggak ada sama sekali Bunda? Nggak ada sama sekali. Benar. Nggak ada, Bunda. Nggak ada. Malah kebetulan kalau saya kan memang di KONI, saya wakil ketua Binpres. Terus saya juga perserosi kan. Ya paling support-supportnya ya dari saya. Dari Pribadi, saya Bunda? sebagai ketua Pengcap. Boleh tanyalah anak-anak. Tapi kalau dari pemerintah sendiri, apa sekedar datang ngelihat mereka latihan terus ngasih hadiah itu nggak ada. Belum pernah ada. Belum. Masa sih Bunda? Iya. Ini mereka udah juara nasional ya Bunda? Kalau kecuali kalau kayak sekelas Porprov ya mewakili daerah kan, jadi memang ada bonusnya. ada Kalau ininya itu lah, iya. ya. Kayak mereka kalau wali kota pasti ada wali kotanya dong. Iya, tapi kan wali kota sana. Kita mah nggak ada. Walaupun kemarin di Tangerang, padahal di info juga ya nggak ada yang pernah nengok gitu ke sana. Masa sih Bunda, ini udah kelas nasional ini mereka. Iya, Nggak ada mungkin support. mudah-mudahan kita kan sekarang udah mulai ada IG, ada medsos, Yap. kita mulai ngetek juga Pak Pemkot sama Pak Wali Kota segala. Mudah-mudahan mereka ya minimal pas anak-anak latihan dilihatlah, oh bener. Jadi banyak yang nggak tahu kalau sepatu roda ini sangkanya cuma sekedar main-main Iya, aja, padahal ada tingkat sampai nasional, terus ada atletnya gitu loh, bukan cuma main-main dan berprestasi mereka. Emang Banten luar biasa sebenarnya. soalnya kalau punya potensi anak-anak di Indonesia pasti punya potensi semua Bunda. Cuma kan Betul. kalau nggak difasilitasi Ya, itu kan betul. repot juga kitanya. Mau gimana mau kita membanggakan Banten nih, ini aja udah membanggakan nggak ada kontribusi dari pemerintah Iya. gitu kan. Tapi belum pernah dicoba Bunda untuk ketemu dengan wali kota atau ketemu gubernur untuk kedepannya mereka seperti apa nih Bunda? Pernah nggak Bunda ketemu Bunda? Enggak pernah. Ya, Dulu pernah mau coba, cuma ya memang mungkin agak ribet di ini ya, apa administrasinya ya. Akan kami coba sih ini setelah Bekasi, mudah-mudahan. Kebetulan memang dari Sisko sendiri baru ada SK-nya. Karena kan memang menempuh itu harus jelaskan SK-nya sudah ada, terus ya nanti bersama pengurus Sisko kita mau silaturahmi dulu, baru bawa anaknya ke pemerintah supaya Ya mereka harus disupport ini karena ini mereka masih muda dan juga nantinya bisa Berprestasi. membanggakan Banten Iya. kan berprestasi semua ini Bunda. siap. Kalau dilihat tadi Bunda bilang udah juara nasional itu kan suatu kebanggaan bagi Iya. masyarakat Banten gitu kan. Iya. Bahwa anak-anak muda ini juga berprestasi di Banten Iya. gitu kan. Nah, sekarang saya pengen ke Mas Yuri nih. Mas Yuri, saya ingin tahu karena saya kan sebagai orang awam Mas Yuri nih. Iya. Kalau sepatu roda itu yang dinilai itu seperti apa sih Mas Yuri? Kelincahankah atau kecepatankah atau seperti apa Mas Yuri? Kecepatannya sih sebenarnya. Lebih kecepatan. Iya. Iya Bunda, emang hanya kecepatan aja Bunda yang dinilai dari sepatu roda ini. Nggak ada kelincahan itu Bunda? Oh nggak ada, itu kalau kelincahan itu freestyle. Ada. Terus ada Freestyle, juga di sepatu roda kan ada yang freestyle, ada yang kalau loncat-loncat itu agresif. Kalau ini mereka memang speed. Khusus Iya, speed Bunda khusus ya? speed kalau saya. Emang rata-rata di Indonesia speed aja Bunda, apa gimana? Enggak, banyak. Ada ya? Di Cuma daerah emang, lain juga. Cuma untuk Sisko ini khusus iya, khusus speed. speed. Iya. Nah, ingin tanya lagi nih ke Raja, Nares sama Rashi. Ngantuk ya? Nares duduk yang Raja, Nares dan Rashi. Kalian ini kan udah juara, udah banyak juara nih. Selain dapat medali, dapat apa lagi nih? Dapat uang pembinaan nggak? Aku Dapat uang nggak? dapat uang. Jadi Dapat siapa? uang. Dapat uang 200.000. Woi.
Iya pernah dari panitia maksudnya. Nares juga waktu maraton dapat juga ya 500. Tapi emang selain Belajar. medali dapat apa aja sih Bunda? Dapatnya Sebagai selain uang selain uang pembinaan. iya, dapat sertifikat. Alhamdulillah sertifikat yang apalagi kalau yang kejurnas kan kayak wali kota Tangerang gitu, kayak kejuaraan wali kota di Spora itu kan bisa sertifikatnya untuk masuk jalur prestasi. Kebetulan anak-anak ya masuk sekolah ke negeri pakai jalur prestasi semua. Nah, terus pengen nanya lagi nih. Uang udah itu aja. Ke Nares, terus ke Raja sama Rasi. Biasanya kalau kalian latihan atau lagi kejuaraan gitu, sering ditemenin orang tua nggak? Iya. Latihan seringnya ditemenin. Sering kalau kejuaraan? Kejuaraan juga iya. Sering ditemenin ya? Sering Pak. Berarti butuh support orang tua Iya, juga Bunda ya. Karena Iya, kalau betul. mereka nanti nggak ada support orang tua kan mereka ya jadi nggak pede juga gitu kan, orang-orang asing semua gitu. Alhamdulillah, Alhamdulillah ya. orang tuanya memang harus support. Kalau anak-anak nih punya potensi tapi nggak disupport orang tua, ya sudah tidak akan naik karirnya. Iya, betul. Apalagi masih kecil-kecil gini kan. Terus Bunda nih sebenarnya apa ya? Saya ingin nanya dulu lagi nih. Untuk ini dulu deh, untuk Mas Yuri dulu nih. Mas Yuri, untuk yang mau gabung nih, pasti ada komunitasnya kan? Ini kan community Bu ya. Pasti ada yang mau gabung karena ini kan udah biar pemerintah juga tahu nih kalau Sisko tuh ada gitu tuh. Sisko tuh ada. Pasti kan butuh masa lagi nih Bunda ya. Butuh masa lagi untuk anak-anak gabung gitu kan. Nah, Mas Yuri, untuk yang mau gabung ke dalam Sisko nih, harus kemana dan menghubungi siapa Mas Yuri? Atau harus langsung ke Gedung Juang kah? Gimana? Langsung ke Gedung Juang, tapi bisa juga ini ke Kontak Bunda ya, Bunda ya. Kebetulan kan kita ada IG-nya juga. Ada IG Banyak juga. IG-nya apa? Boleh Sisko aja. Oh iya, Sisko Serang Inline Skate. Ada jadwal latihannya kan di IG seminggu itu. 3 kali ya, Terus Bunda. ada juga banyak yang WA, nge-DM, ya udah dari mulut ke mulut. Terus kan sekarang latihannya di Gedung Juang, bener-bener pinggir jalan kan. Banyak juga itu sangat ngaruh banget. Iya. Alhamdulillah kita tuh tadi cuma 10 loh. Malah dari 5 terus 10. Langsung sekarang tuh udah 50. Ya awalnya dari Bunda itu, dari iseng-iseng itu Iya, kan. iya. Dari Alhamdulillah, anak-anak yang ya. nggak main gadget aja akhirnya sekarang Pokoknya mulai bisa berkembang datang, jadi malah trial dulu, nggak perlu bayar. Nanti kalau saya tanya anaknya serius mau apa enggak, ya udah silakan gabung. Nanti ada pendaftarannya, ada iurannya, itu aja sih. ada iuran per bulan Syaratnya berapa juga. Bu? Bunda? Di Sisko itu terjangkau banget, 150.000 150.000 per seminggu bulan. 3 kali, Seminggu hari 3 kali. Selasa, Kamis, Sabtu di Gedung Berarti Juang. kurang lebih kalau sebulan itu bisa 6 kali 9 kali ya? 6 kali lah ya? 12 kali 12 berarti, kali karena ya? seminggu kan 3 kali. Luar biasa tuh. Iya. Bagi teman-teman Batat Podcast yang mau gabung ke Sisko bisa datang ke Gedung Juang langsung ketemu Mas Yuri atau Bunda Wela langsung nih. Iya, siap. Serius ya teman-teman, karena ini semuanya nih anak-anak berprestasi semua gitu. Iya. Jadi nggak usah malu, datang aja dulu Bunda ya, Iya, serius datang. ya. Nanti bisa disupport sama Bunda dan Mas Iya, Yuri siap. juga gitu kan. Nah, untuk Bunda nih, Bunda terakhir Bunda. Harapan Bunda nih untuk ke depan seperti apa Bunda? Mungkin dari support pemerintah atau apa Bunda, silakan Bunda. Sangat harapannya dari dulu, mungkin harapan saya mewakili pasti atlet-atlet juga ingin ada perhatian dari pemerintah itu lintasan. Karena tanpa lintasan anak-anak ini nggak akan maksimal gitu loh. Segini ya mereka udah nasional yang kelas A speed, tapi untuk umur C ke atas itu kan ada C, D, ada kelas umurnya kan, Yunsen itu berat banget. Mereka semua di Indonesia itu banyak pada punya lintasan. Kita Kota Serang belum ada lintasan. Jadi saya berharap pemerintah itu memberikan fasilitas berupa lintasan sepatu roda untuk atlet-atlet sepatu roda Kota Serang yang telah membawa nama harum ya Kota Serang. Apalagi yang speed kemarin pada wah ini Sisko Kota Serang ternyata udah ada yang berprestasi. Bahkan udah berprestasi rata-rata nih Bunda tuh emas semua itu emas ini. Wah, luar biasa. Emang itu harapan Bunda ya, karena ini anak-anak muda ini harus kita support Bunda ya. Iya, siap.
Karena kalau nggak ada support dari pemerintah juga, kita juga bingung, nggak ada lintasan, mereka latihannya di Gedung Juang. Lalu Iya. kalau bahkan tadi Bunda bilang di awal tadi, bahkan pelatih luar tuh nggak mau ke Banten gitu kan, karena Ke nggak ada Serang, iya, Serang karena karena nggak ada ada lintasan. lintasan. Itu suatu problem. Di Gedung Juang itu karena kalau untuk pemula standar masih Masih oke oke lah, lah. tapi kalau untuk speed Speed nggak banget, nggak standar banget. Terus emang- di alun-alun juga dapet putarannya, tapi juga udah rame, Iya, rame. karena itu kan fasilitas umum. Iya. Terus udah mulai aspalnya tuh retak-retak, jadi iya. kita nggak bisa maksimal speednya. Itu aja Bisa sih. cedera juga. Nah, Banget, banyak bahaya. di alun-alun bahaya. Dari coach coba Nah, harapannya. harapannya Ya apa kan? nih? Mas Yuri Sama. sebagai coach nih anak-anak muda nih. Programnya. Ya aku juga sebenarnya ya itu lintasan juga sebenarnya. Karena kan kalau main di alun-alun kan udah aspalnya udah nggak enak banget, udah banyak yang lubang, itu jadi kayak ke kaki tuh gatal banget gitu. Nah itu ya harapannya itu sih lintasan. Rata-rata emang Program nggak maksimal. Ya programnya jadi nggak maksimal banget sih. emang yang Karena diinginkan Bunda dan pelatih ini emang ya lintasan Iya, iya. itu Coba untuk anak-anak awal lah gitu lah, pasti, untuk iya. awal lintasan aja dulu gitu. Nah anak-anak nih Coba, harapannya Raja, bilang. Arashi dan Nares nih harapannya apa sih? Harapannya apa nih? Harapannya apa Harapannya tuh apa? untuk bilang? Tadi Bunda mengatakan lintasan, terus Mas Yuri juga lintasan. Kalau Dede ini Ayo, apa nih? Pengen apa? Harapan semoga ada lintasan. Ada lintasan. Cepat. Dengan cepat. Tuh pemerintah Kota Serang dan pemerintah daerah Provinsi Banten, tolonglah ini nih anak-anak muda kita ini, karena mereka ini setidaknya butuh lintasan untuk awal ini, lintasan lah dulu Iya. gitu Bunda ya. Iya betul. Setidaknya kalau mereka nanti buktikan lagi nanti di minggu depan di Bogor Bunda Iya ya. iya. Juara- Di Bekasi. Bekasi? Iya siap. Kasihlah ini pembinaan nih lah, tolonglah Iya. pemerintah Iya. gitu. Nah, Bunda, oke, terima Iya, kasih siap. Bunda atas waktunya udah mau datang ke studio Banten Podcast dan berbagi cerita ke kita. Semoga nanti harapan-harapan Bunda dan Mas Amin. Yuri dan adik-adik ini Amin. Iya. ini ya Bunda, maksud terlaksana ya, Iya. dengan adanya Amin. lintasan cepat nih, speed di Banten nih, karena kalau latihan biasa mungkin bisa di mana Bisa, aja, tapi iya. kalau untuk speed ini kan Iya, butuh betul. yang halus mungkin Bunda ya. Betul, betul. Oke Mas, terima kasih Iya, Mas Yuri. iya, Terima sama-sama. kasih Raja, terima kasih Nares, terima kasih Iya. Narasi. Iya. Oke, Iya. sahabat Banten Podcast, sekian bincang-bincang bersama Cisco Serang Inline Skate Community. Sampai bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.